di sini Mbak Cynthia itu mau menyampaikan materi tentang fikih keseharian, materi istinja. Ada yang tahu istinja? Nggak tahu, tapi pernah dengar apa enggak? Pernah, ada yang enggak. Sini Mbak Cynthia mau menyampaikan materi tentang istinja sama tayamum. Ini nanti Mbak Cynthia mau menyampaikan dua materi. Kalau tayamum udah ada yang pernah dengar apa belum? Udah tahu prakteknya apa belum? Ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi di sini Mbak Cynthia mau menjelaskan tentang materi istinja. Sebelumnya itu ada yang tahu pengertian istinja itu apa? Enggak. Jadi istinja itu kayak bahasanya itu pengganti dari biasanya kita kan kalau mau habis selesai buang air kecil itu kan kita harus dibersihkan dulu kotorannya. Nah biasanya kita kan membersihkannya menggunakan apa? Air. Nah kalau istinja itu membersihkannya menggunakan batu. Nah jadi bisa kalau nggak ada air kita bisa menggunakannya dengan batu. Nah biasanya kalau kita membersihkan najis dari yang keluar dari kalau bahasanya kubur sama bubur. Kalau kubur itu yang keluar dari sesuatu yang keluar kotorannya itu seperti air kencing. Nah itu kalau air kencing itu keluar dari tempatnya itu namanya kubur. Jadi kubur itu yang di depan. Nah kalau dubur itu tempat kotorannya kayak kita habis buang air besar. Nah itu namanya dubur gitu. Nah biasanya kalau kita mau menggunakan menggunakan batu itu di zaman dahulu mereka biasanya menggunakan batu. Tapi kalau di zaman kita sekarang itu kita menggunakan air, lalu pengganti dari batu itu menggunakan tisu. Nah jadi pengertian dari istinja itu membersihkan tempat keluarnya kotoran tadi yang ada kubur sama dubur yang di depan sama di belakang. Udah paham kan gambarannya? Nah kita bersihkan kotorannya itu menggunakan air atau batu. Jadi bisa menggunakan air sama batu. Nah tata caranya gimana? Contohnya sekarang mana tadi? Ini anggap aja ini dubur. Dubur itu tempat keluarnya BAB ya. Udah tahu kan? Misalnya ada si A dia habis mengeluarkan kotoran atau najis di bagian dubur ini kayak habis BAB, otomatis kan ada kotorannya kan di sini. Nah kita bisa menghilangkannya menggunakan 3 batu. Nah contohnya misalnya kita ambil batu 1 diusap set, ya jadi kayak kalau membersihkannya itu sesuai dengan jarum jam. Jarum jam kan kalau berputar seperti ini ya, dari kanan baru ke kiri. Nah kalau membersihkannya juga sama seperti jarum jam. Jadi batu 1 tadi itu diusap set, udah dibuang, ambil batu lagi 1, selanjutnya yang di bawah set, udah kan keambil kotorannya, dibuang lagi. Habis itu batu yang terakhir yang ketiga itu bagian atasnya sini set gitu. Jadi bisa memakai 3 batu atau 1 batu saja juga bisa. Misalnya kalian nggak menemukan batu sama sekali, jadi contohnya di depan masjid itu batunya cuma ada 1. Nah kalian bisa memakai 1 batu aja, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya itu batunya harus mempunyai 3 sisi. Paham 3 sisi nggak? Contohnya kayak gini, ini anggap aja batu ya. Nah batunya itu ada dari sisi sini, ada sisi kedua, sisi 3 seperti itu. Contohnya lagi, gimana caranya Mbak kalau misalnya batu yang 1 batu ini tapi sisinya ada 3, cara membersihkannya gimana? Yang pertama, anggap tadi ini namanya dubur tadi ya, dipegang, ambil batu 1 tadi. Nah sisi yang pertama itu kita menghapusnya seperti ini. Udah kan sisi yang pertama, habis itu dibalik lagi ke sisi yang kedua. Jadi sisi pertama nggak boleh dipakai lagi karena udah ngambil kotorannya. Makanya sisi yang kedua di bawah set. Kalau sudah sisi yang kedua, ganti ke sisi yang ketiga yang masih bersih tadi atasnya set.
istinja, dia mau tanya enggak, saya nggak bingung kalau misalnya Mbak kalau kenapa kok harus pakai batu, kenapa kok ini, ada yang mau tanya lagi kan? Tidak, nggak apa-apa mau tanya-tanya. Ya udah nanti kalau misalnya ada pertanyaan tentang istinja kalian bisa disimpan dulu, nanti kalau udah mau materi udah habis nanti boleh tanya lagi. Sekarang Mbak mau lanjut ke materi tayamum. Jadi di sini tadi siapa yang udah tahu tayamum? Angkat tangan. Cuman Mbak siapa tadi? Mbak siapa namanya? Ayla. Cuman Mbak Ayla. Yang lainnya belum tahu, belum pernah dengar juga. Oh udah ada yang udah. Oh ya. Nah di sini Mbak Cynthia jelasin tayamum itu apa. Jadi tayamum itu bahasa gampangnya itu pengganti dari wudu. Tahu pengganti dari wudu. Kalau wudu kan kita menggunakan air, tapi kalau tayamum menggunakan pasir. Nah tahu kan? Nah, tahu. Nah jadi pengertian tayamum kita apa? Tayamum adalah mengusap debu suci pada wajah. Jadi kita mengusap, misalnya di tempat ini berdebu. Nah kita mengusapkan ini, diusap. Nah debunya itu harus keadaannya suci. Nah diusap kemana? Di wajah dan kedua tangan. Jadi kalau wudu kan wajah, tangan, kepala, rambut, kedua telinga, kaki. Nah tapi kalau tayamum itu cuma wajah sama kedua tangan. Tapi kalau tayamum menggunakan pasir. Nah selanjutnya syarat diperbolehkan tayamum. Jadi kalian adik-adik kalau yang ingin nyoba tayamum itu ada syaratnya. Jadi nggak semua yang kalian lakukan itu harus kayak gampang dilakukan gitu aja, tidak boleh. Kita harus mengikuti syaratnya. Jadi yang pertama syaratnya itu tidak menemukan air karena bepergian. Contohnya Mbak Tata. Mbak Tata itu kan tinggal di daerah sini. Daerah apa namanya? Lempong ya? Jatikalen. Jatikalen. Ya, di daerah Jatikalen. Nah, nanti ada saatnya Jatikalen itu musimnya musim kemarau. Ada yang tahu musim kemarau itu kayak gimana? Nah, musim kemarau itu nanti panas,
tulisan rukun tayamum. Kalau mau nulis ya nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi lebih baik ditulis. Kalau enggak ya nggak apa-apa, cuma mempermudah kalian toh. Langsung pulang lah, gak minum dulu. Semester berapa, Mas? Sekali. Dua. Bisa ngambil itu beasiswa. Kenapa? Bisa beasiswa. Sama. Mungkin di iya, itu beasiswanya dari IAIN Kediri ada. IAIN sini mah Sultan Cibulu. Iya, kalau bos menerima satu nggak boleh nyangka. BI dan biasanya dari Bank Indonesia. Kalau bidik misi kan dari pemerintah. Kalau dulu aku dapat BI 6 juta ya. Ada beberapa besar berapa jadinya per bulan itu 1 juta, cuma ngasihkannya di semester sekali sama kayak bidik misi. Kalau bidik misi biasanya kayak sampean teman-temannya sekelas yang oh itu Enggak. Ditaruh dulu pensilnya nggak apa-apa. bisa naik 6 juta. Ya, ditaruh dulu pensilnya, dilihat ke depan. Udah, nggak apa-apa, nggak usah nulis, tapi harus perhatikan ke depan ya. Oke. Nah, nanti di sini kalau yang udah merhatikan, terus nanti kalau senjatanya ke kalian, terus kalian bisa nanti dapat something dari dapat hadiah sesuatu. Makanya harus diperhatikan, oke? Lihat ke depan, lihat ke depan. Udah. Nah, jadi tayamum itu ada rukun. Rukunnya yang pertama memindahkan
awal. Jadi pertama harus memindahkan debu. Urutan pertama harus ada debu. Urutan kedua harus niat. Urutan ketiga harus mengusap wajah. Urutan keempat harus mengusap kedua tangan. Jadi nggak boleh misalnya Tata, pingin yang pertama aku maunya mengusap wajah Bu, aku maunya ini dulu Bu, nggak boleh. Harus yang pertama itu memindahkan debu lagi. Debu baru ikut 1, 2, 3, 4. Oke, ini ada yang mau bertanya? Ayo, tadi yang bingung-bingung misalnya dari bahasa jelasin masih bingung, tanyain. Ayo, cepat. Apa? Iya, kalau tayamum itu cuman musab sama musab kedua sampai berarti nggak usah kumur, nggak usah cuman wajah sama kedua. Oke, paham. Ayo, siapa lagi? Ayo, buat siapa nih? Ayo tanya. Ayo. Ya tanya tak? Tunjuk ya, boleh? Ya. Beda dari uang beasiswa. Enak melok jadi. Ini juga tapi nggak bisa niatnya. Nah, boleh nanti. Siapa namanya? Siapa? Mbak Abida. Misalnya Mbak Abida pingin coba tayamum. Nah nanti didampingin sama ibunya Mbak Abida. Jadi kayak